Halo sahabat-sahabat fisika asik, kali ini ketemu lagi sama Pak Andi dalam kelanjutan materi daripada hukum Newton. Pada video sebelumnya kita sudah bahas penerapan hukum Newton itu pada bidang datar, bidang miring, sekarang katrol. Ya, bagaimana pula konsep fisika atau penjelasan hukum Newton tentang katrol, karena memang hukum Newton ini memang membahas tentang mekanika ya. Jadi memang permasalahan atau sistemnya berbeda, maka konsepnya itu juga sedikit agak berbeda dengan yang lainnya. Cuman konsep secara dasarnya itu sama gitu. Ya. Jadi bagaimana penerapannya pada hukum Newton? Oke, kita lihat ya. Jadi katrolnya, kita ambil dulu katrol sederhana seperti ini. Jadi ada beban yang tergantung pada satu katrol, bebannya 2. Ini kita anggap ini benda A atau masanya MA. Ini benda B, masanya MB. Ingat, setiap benda bermasa dia punya W, karena W itu M kali G, G gravitasi. Ini juga ada MB, berarti ini WB. Kemudian pada tali, pada konsep dasarnya itu, tali itu selalu ada 2 gaya tegangnya ya. Yang satu dia menahan beban, yang satu lagi dia juga bertahan atau menarik benda yang lain. Ya, jadi konsep tali itu begini. Jadi kalau ada benda begini digantung, ini W, ini dia punya massa, ini W. Ini gaya tegang talinya, karena dia menahan. Karena kalau dia tidak tahan, dia jatuh. Kalau dia nggak menahan, dia jatuh. Sementara dia sendiri juga bertahan di sini. Bertahan di sini. Karena kalaupun nanti dia mampu menahan, ini dia tempat dia bergantung nggak bisa, dia juga ambruk. Jadi kalau gitu konsep daripada gaya tegang tali itu kita bikin 2. Jadi ke atas 1, ke bawah 1. Jadi ini yang menahan beban ini yang menarik beban B. Gitu cara konsep dasarnya secara mekanika. Oke, kita lihat, tinjau dulu benda A. Ya, ini benda A. Kalau benda A, karena di sini kita anggap MA lebih besar daripada MB. Kalau MB besar nggak ada masalah ya, konsepnya sama saja. Jadi kalau kita anggap MA lebih besar, maka arahnya ke WA. Arahnya ke WA. Karena sistem terhubung, ini ke bawah, benda B ke atas. Karena sistem terhubung gini. Gini dia. Begitu katrol kan? Ya. Jadi kalau gitu kita uraikan gayanya. Jadi benda A, ingat menyelesaikan hukum Newton itu, karena dia bergerak, kita pakai sigma F sama dengan MA. Ini dia. Sehingga nanti ini WA kurang T. Kenapa WA plus? Karena searah dengan A. Jadi gaya yang searah dengan A itu perjanjiannya ya. Itu bernilai positif berlawanan dengan A atau negatif. Berarti WA kurang T. Ini dia. WA kurang T sama dengan MA. Berarti M-nya MA kali A. Jadi massa A kali percepatan. Sehingga dalam bentuk T dia tentu WA pindahkan ke kiri. Jadi M massa A dikali A sama dengan T. Itu benda A. Sekarang benda B. Kalau benda B, T kurang WB. Kenapa T kurang WB? Karena T positif. Karena searah dengan A. Karena dia ke bawah, ini ke atas. Jadi T-nya positif. WB negatif. Karena arah ke atas, WB kan ke bawah. Jadi T kurang WB, MB kali A. Kalau kita ganti benda A ke benda B, kita substitusi nama dalam matematik. Kita ganti T, WA kurang MA, A kurang WB sama dengan MB kali A. Maka WB pindahkan kurang WA kurang WB, MB pindahkan ke kanan, MA bisa kita keluarkan A-nya. Karena percepatannya sama. Kalau ini turun 2 meter per sekon kuadrat misalnya ke bawah, ini juga naik 2 meter per sekon kuadrat ke atas. Jadi nilai A-nya sama. Ya. Sehingga nanti kalau kita buat dalam bentuk A, berarti ini MA kurang MB, karena ini kan MAG dikurang MBG, ini dia MAG MBG per MA tambah MB. Inilah percepatannya. Ini tegang talinya, ini percepatannya. Kira-kira gitu konsep tentang katrol. Untuk lebih jelasnya kita lihat soal ya. Soalnya memang kita ambil dari 100 penuntun paham fisika. Kita selalu mengacu ke sini. Soalnya sudah ada di sini, tinggal kita memahaminya saja. Ya. Jadi kalau gitu kita lihat soal ini.
Jadi sama konsep dengan tadi. Ini M2, hafalkan saja, berarti ini W2. Hafalkan saja. Ini M1, ini W1. Nah, kan gitu tadi. Jadi ini tegang tali tadi 2. Satu ke atas, satu ke bawah. Satu ke atas, satu ke bawah. Nah, gitu. Kalau dari data, M2 lebih besar pada M1. Jadi jawab ya. M2 lebih besar pada M1. Kalau gitu arah percepatannya searah dengan ini ke M2. Kalau di ke bawah, ini ke atas. Nah, gitu. Jadi boleh kita uraikan lagi gayanya, boleh langsung kita pakai rumusnya. Jadi kalau kita uraikan lagi ini W2 T-nya itu saling menyadakan, boleh tulis boleh tidak. Mungkin karena T-nya itu saling menyadakan nggak usah ditulis. Berarti ini W2 dikurang ini M1, ini W1. Jadi dikurang M1. Dikurang W1 ya, ini plus, ini min karena ini ke atas. Jadi plus T min T plus T min T bisa dihilangkan. Plus min hilang. Cukup kita ambil W2 dengan W1. Atau kita substitusi seperti ini juga bisa. Terserah kita saja bagaimana matematiknya indah. Bisa kita langsung uraikan lagi dengan sigma F sama dengan MA. Ya. Boleh kita satu-satu kita uraikan. Lalu kita substitusi. Nanti dapatnya nanti ini. W2 kurang W1. M2 tambah M1 dikalikan dengan A. Sehingga nanti A sama dengan M2 dikurang M1 dikalikan dengan G per M2 tambah M1. Nah, coba cari A-nya berapa? Masukkan angkanya. Berarti 3 kurang 2 gravitasi 10 per 3 tambah 2. Berarti A sama dengan 3 kurang 2, 1. 1 kali 10, 10. 3 tambah 2, 5. Maka percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau tegang talinya, boleh kita ambil sistem yang kanan. Nah, ini dia. Sama dengan konsep tadi. Ini yang kanan, yang kiri. Boleh kita ambil yang ini. Aslinya sama. Aslinya sama. Kalau kita ambil konsep yang kanan, tentu W2 kurang T untuk tegang tali ya. Ini yang A. Ini jawaban A. Ini jawaban B. Jadi W2 kurang T sama dengan M2 dikalikan dengan A. Karena masanya 3, W2-nya 30. Dikurang T sama dengan 3 percepatan 2. Maka T sama dengan 3 kurang kali 2, 6. Pindah ke kiri. Berarti 30 kurang 6. Berarti 24 Newton. Itu kalau kita ambil yang sebelah kanan. Kalau kita ambil yang sebelah kiri juga boleh. Tapi T kurang W1. Kenapa T kurang W1? Karena T searah dengan A. Berarti ini positif. Berarti T dikurang W1, M1 dikalikan dengan A. Maka T sama dengan M1G pindah ke kanan jadi plus ditambah M1A. Berarti ini M1-nya adalah 2. 2 kali 10 ditambah 2 dikali 2. Berarti ini 20 ditambah 4. Maka hasilnya juga 24 Newton. Sama dia. Sama. Jadi boleh ambil sistem yang kanan, boleh ambil sistem yang kiri. Oke, kita ambil katrol perpaduan antara bidang datar dengan bidang miring. Kita ambil contoh soal yang kedua. Nah, ini contoh soal yang nomor 2. Tapi sudah kita padukan antara di atasnya bidang datar, ininya adalah katrol. Nah, jadi kalau gitu, ingat konsepnya, ini WA, ini T, ini T itu ambil 2 ya, T, ini adalah WB, ini adalah N. Ingat lagi konsep bidang datar. Ini adalah gaya gesekan. Karena di sini dia diketahui koefisien gesekan, berarti dia bergerak. Nah, kalau gitu pertanyaannya, mungkin pertanyaan kita tambah ya. Pertanyaan yang pertama, tentukan percepatannya. Jadi mungkin ditanya dulu, tentukan berapa percepatan. Jadi yang A berapakah percepatan A, yang B berapa tegang talinya,
Yang C, berapa waktu dia jatuh? Berapa waktu dia menyentuh lantai ini? Jadi pas dia jatuh, saat dia menyentuh lantai, berapa waktu yang dibutuhkannya? Nah, jadi kalau kita lihat ini, A-nya adalah, berarti sigma S sama dengan MA. Jadi ini W2, ini min T plus T, min T plus T hilang. Saling meniadakan, kurang FK. Kurang FK sama dengan MA ditambah MB dikalikan dengan A. Ya, dikalikan dengan A. Jadi kalau gitu masukkan angkanya, berarti ini 20. FK itu N kali mu K sama dengan MA tambah MB berarti 2 tambah 1 3 dikalikan dengan A berarti 20 dikurang bidang datar N sama dengan W. Jadi karena M-nya 1 berarti W-nya 10. Berarti 10 dikali mu K 0,2 sama dengan 3A. Berarti 20 10 kali 0,2 2 sama dengan 3A. Berarti ini 20 kurang 2 18 sama dengan 3A. Maka A 18 per 3, maka 6 meter per sekon kuadrat. Nah, itu percepatannya. Ya, yang B, berapakah tegang talinya? Tegang talinya boleh kita ambil sistem yang kanan, boleh sistem yang kiri. Hasilnya sama nanti. Sudah kita buktikan dengan soal nomor 1, hasilnya sama. Kalau kita ambil yang kanan, berarti ini WA kurang T. Karena percepatannya ke bawah. Ini ke bawah, ini ke kanan. Karena sistem terhubung. Berarti WA kurang T sama dengan MA dikalikan dengan A. Jadi kalau itu WA-nya adalah 20 karena massa 2. Berarti 20 kurang T sama dengan MA-nya 2. Percepatannya tadi 6. Maka 20 2 kali 6 12 pindah ke kiri kurang sama dengan T. Maka T sama dengan 8 Newton. Itulah tegang talinya. Oke. Yang C. Yang C berapa waktu dia bergerak ke bawah jika balok mula-mula diam. Berarti karena dia bergerak makin cepat ke bawah, berarti gerak itu GLBB. Ingat rumus GLBB. Jadi berapakah waktu? Jadi S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Jadi jarak tempuhnya 25. Berarti 25. Karena balok ini mula-mula diam katanya. Mula-mula diam. Kemudian makin lama makin cepat. Berarti V0-nya 0. Berarti sini 0. 0 ditambah setengah A-nya adalah 6. 6 T kuadrat. Jadi kalau gitu ini 25 sama dengan setengah kali 6 3 T kuadrat. T kuadrat sama dengan 25 per 3. Maka T saja akar dari 25 per 3. Berarti T sama dengan 5 per akar 3 kali akar 3 kali akar 3. Maka T sama dengan 5 per 3. 5 per 3 dikali akar 3. Ini kalau kita cari nilainya ini sekitar 3,9 detik nih. Karena 5 itu 5 2 per 3 berarti 2,3 dikali 1,7. Berarti sekitar 3,9. Tapi sampai sini sudah benar ya. 5 per 3 akar 3 atau sekitar 3,9 detik lah. Nah, itu kalau kita jadikan desimal. Itu kira-kira contoh soal mengenai katrol. Ini secara konsepnya. Jadi pahami konsepnya, dipelajari konsepnya ini. Setelah itu arahkan dia ke soal. Bapak rasa pasti mengerti tentang penerapan hukum Newton pada katrol ini. Jadi katrol ini channel ini bisa diulang-ulang kembali konsep-konsep dasarnya. Dan jangan lupa selalu mengacu kepada buku penuntun paham fisika ya. Selalu mengacu ke sini dan sudah dirancang soal sedemikian rupa supaya mudah memahaminya. Jadi ini untuk konsepnya, ini untuk soalnya 2. Oke, video ini diulang-ulang. Kemudian jangan lupa di subscribe, di like ya, dan bisa juga ditambahkan komen ya kalau ada nanti permasalahan. Oke, selamat mempelajari penerapan hukum Newton tentang katrol. Selamat belajar, fisika itu asik.